Jenggotan kayak gue supaya bisa cuan, supaya barokah. Udah foya-foya nilep duit donasi, kata PPATK nyalurin dana ke teroris pula. Asu tenat. Makanya gue selalu bilang, bangsat bersembunyi di balik Allahu Akbar, tetap aja bangsat. Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana Bapak Ibu sekalian serta para sohibul aneh? Tentu semua kita dalam keadaan sehat. Pernahkah terbersik di pemikiran Bapak Ibu sekalian, kenapa isu Palestina itu sepertinya dipelihara di negeri kita yang tercinta ini? Ya, saya pernah membaca satu spanduk atau baliho ya yang ada di pinggir jalan, Save Palestina, kalau tidak Save Gaza. Nah, setelah saya coba baca baik-baik, ya memang dari spanduk itu ada 3 hal penting yang saya catat. Pertama adalah perihal propaganda kebencian, bahwa ya di situ itu Israel ya itu adalah penjajah. Nah, lalu ditambah lagi sedikit, ya pemerintah kita tidak memihak kepada Palestina. Nah, begitulah. Nah, propaganda yang kedua, ya bahwa terkutuk Israel, ya Bani Dajjal lah istilahnya. Nah, propaganda ketiga yaitu mengenai gambar yang dicantumkan pada spanduk tersebut. Nah, itu terlihat anak kecil, ya mukanya berdarah-darah, ya bagaimana pertempuran itu hebat dan lain sebagainya. Nah, terkesan luar biasa, menggugah perasaan kita gitu. Ya, bahwa Israel itu sungguh biadab. Nah, yang ketiga, terakhir ini, pasti di dalam spanduk itu ada nomor rekening. Nah, silahkan ya sebagai amal kita mentransfer ke nomor rekening tersebut. Logonya itu ACT atau lembaga yang lain, tapi yang paling sering saya lihat itu ACT, Aksi Cepat Tanggap. Nah, sekarang itu kasus yang sedang ditelusuri. Kalau kita amati baik-baik, ACT ini satu lembaga yang sudah cukup punya jaringan, ya, jaringan di dalam negeri maupun jaringan di luar negeri. Di dalam negeri, ya kalau kita lihat ada oknum atau personel tertentu yang mendukung. Nah, selain itu partai, ya bagaimana partai PKS ya dan Gelora itu punya hubungan dengan Aksi Cepat Tanggap. Selain partai, pemerintahan, ya pemerintahan daerah juga punya hubungan dengan ACT. Ya, kalau kita perhatikan, Anies Baswedan dan Pemprov DKI itu punya hubungan dengan ACT. Jadi di dalam negeri, ACT punya hubungan dengan partai dan pemerintahan daerah. Nah, selain daripada itu, ACT ini tumbuh subur ya di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Barat. Nah, kenapa seperti itu? Nah, itu nanti mungkin kita akan bahas pada berikutnya. Jadi ACT ini punya jaringan yang ya cukup luas. Nah, selain jaringan di dalam negeri, ACT ini juga punya jaringan ke luar negeri. Ya, jaringan ya
ke Suriah, ke Palestina sendiri, ataupun ke Yaman. Jadi memang cukup ya, kalau boleh dibilang itu cukup mendunia. Ya, jadi kalau kita lihat ACT ini punya jaringan yang sungguh luar biasa. Nah, saat ini itu sedang ditelusuri oleh pihak yang berwenang. Ya, mungkin ini jalannya untuk membongkar kebusukan, ya kalau saya boleh bilang kebusukan dan kebiadaban ACT, ya aksi cepat tanggap. Jadi bagaimana konsep, saya pernah itu mendengar ya Anies Baswedan mengatakan bahwa kita itu memberi, ya dalam kekurangan, kita yang dalam kekurangan ini memberi kepada orang yang berkelebihan. Luar biasa, ini pembodohan banget, pembodohan sekali ya. Jadi bisa dibayangkan bagaimana seorang tukang dia mentransfer uang itu ya mungkin dalam tanda kutip untuk membantu kemanusiaan. Ada lagi mungkin mak-mak mentransfer uangnya, sisa belanjaannya yang ditabung-tabung untuk membantu kemanusiaan. Tapi ya, diketahui saat ini terbongkar bahwa uang-uang tersebut itu tidaklah digunakan untuk kepentingan kemanusiaan. Ya, jadi memang miris sekali ya bagaimana orang memberi sumbangan dan lain sebagainya tapi disalahgunakan. Ya seperti sudah beredar bagaimana pegawainya ya, direkturnya mobilnya Alphard, gajinya ratusan juta ya, hidup dari sumbangan orang yang kekurangan. Ada yang ditengarai ya sampai bisa berpoligami. Memang luar biasa. Jadi kadang-kadang ya manusia itu jauh lebih biadab dari binatang ya, bisa menikmati ya sesuatu dari orang yang sangat susah. Nah, bagaimana aliran dana daripada ACT ini? Ya, jadi PPATK itu sedang menelusuri bahwa ACT ini dana yang terkumpul pertama ya diputar dulu digunakan untuk berbisnis. Ya, yang kedua ditengarai ya, pernah mentransfer pemberontak ya atau teroris yang ada di dunia luar seperti di Suriah dan lain sebagainya. Jadi dana-dana yang rakyat kumpulkan yang punya niatan baik itu digunakan untuk yang tidak baik. Nah sekali lagi saya katakan ini sungguh biadab. Ya, yang ketiga juga ada kerjasama dengan ya pihak dari negara lain. Ya ditengarai ada 2.000 kali ya transaksi atau transferan uang dari pihak luar. Jadi memang luar biasa. Nah perputaran uangnya sendiri, nah itu ditengarai itu sekitar 1 triliun per tahun. Jadi bisa dibayangkan duitnya seorang tukang batu, duitnya seorang mak-mak yang menabung dari sisa belanjaan, duitnya orang yang punya niatan baik, itu digunakan untuk tidak baik. Sekarang pertanyaannya, kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa pembodohan, penipuan, ya, atau maling berkedok agama itu bisa tumbuh subur di negeri kita yang tercinta ini? Nah, itu bingung. Jadi ini bukan kasus yang pertama, tapi yang sudah sering kali. Ya, sepertinya kita itu tidak kapok-kapok dibohongin.
dibodoh-bodohi. Nah, kalau saya boleh lihat lagi, yang kasihan itu justru bukan ya dari kita pribumi yang membodohi kita, justru keturunan bangsa lain membodohi rakyat Indonesia. Saya tidak habis pikir itu, kenapa ya kok begitu mudah gitu. Nah, kita telusuri baik-baik, ya memang sebagian besar dari rakyat kita ini adalah orang yang sangat agamis, ya. Terkadang melihat sosok orang Timur Tengah, nah itu sepertinya kita itu sudah waduh, kayak kita langsung memposisikan diri kita itu di bawah. Itu satu. Yang kedua, kita terpukau dengan bahasa-bahasa yang dia lontarkan. Ya maaf, ini Cak Ompong. Cak Ompong itu melihat seseorang itu bukan dari bahasa, ya boleh dibilang itu bahasa-bahasa suci, bukan. Atau kostumnya agamis sekali gitu, bukan. Saya tidak tertarik yang begitu. Sama sekali nggak tertarik. Saya lebih tertarik itu lihat hasil perilaku. Ya, kalau di rumah Cak Ompong ini ada yang apa namanya televisi, ada khotbah-khotbah begitu, itu saya matikan. Nggak penting. Yang penting bagi saya itu adalah kenyataannya, bagaimana orang tersebut berperilaku baik. Nah, itu. Jadi ya saya tidak semudah itu bisa dibodoh-bodohi. Tapi kenapa kita punya ya saudara-saudara saya ini kok gampang sekali dibodoh-bodohi ya, dan tidak kapok. Nah, itu luar biasa. Ya. Yang ketiga, kenapa ini kok tumbuh subur? Ya, pembodohan, penipuan, maling yang berkedok agama tumbuh subur di negeri kita tercinta ini. Ya karena ada oknum yang ikut melindungi, bukan hanya oknum tapi lembaga juga ikut melindungi. Ya, bagaimana lembaga tersebut membodohi rakyatnya. Ini ada pemimpin kita itu atau mantan pemimpin kita melindungi. Jadi seolah-olah kita itu memang sengaja untuk dibodoh-bodohi. Bahkan kebencian itu dibungkus dengan agama. Ya, pemerintah yang zolim lah, Jokowi yang jahat lah, dan lain sebagainya. Nah, begitu dia sudah tertipu, ya maaf kata, saya sering mengamati itu orang-orang seperti yang sudah tertipu-tipu ini. Kehidupannya itu ya boleh dibilang susah sebetulnya. Ya, sudah susah, dibodohi, ditebar kebencian, makin benci. Nah, untuk itu ya Cak Ompong ingin menyampaikan juga ya sedikit masukan kepada saudara-saudaraku, hendaknya kita itu cerdas ya menyikapi perkataan seseorang siapapun dia, agar nasib kita ini lebih baik, tidak mudah dibodoh-bodohi. Oke, sampai kita ketemu lagi dengan Cak Ompong.